Lalu Walid bilang apa? Walid mengatakan sambil matanya ke atas, ana melihat sorga, ana melihat sorga, dan semua yang bersama ana sekarang dan murid-murid ana insya Allah semuanya akan berada di sorga. Ini bisyarah buat kita, bisyarah. Walid itu sayang dengan Habib Hasan, ana tahu persis, sayang, cinta luar biasa. Sampai-sampai Walid pernah mengatakan kepada saya, Hasan yurahibni ya Ahmad, Hasan yurahibni ya Ahmad. Habib Hasan itu menyambut Walid. Jarang Walid itu sampai membanggakan seseorang itu bicara dengan saya. Dan sayangnya, kesiannya dengan Habib Hasan itu seperti anak. Saya tahu persis Walid itu lembut, dakwahnya lembut, semua lapisan cocok menerima dakwah Sayyidil Walid. Dan Walid adalah seorang wali min auliyaillah yang mastur. Satu ketika beliau punya kawan namanya Dr. Ismail. Dr. Ismail ini di tahun 2016 yang lalu kawan beliau mudakaroh. Beliau kalau hari Rabu itu ngajar syarah Ihya Ulumuddin, Ihtihafus Sadah Al-Muttaqin dan Fathul Bari. Dan beliau juga sering mudakaroh bukan hanya dengan Dr. Ismail, dengan Habib Abdullah Ba'bud. Saya punya guru yang berada di Madinah. Lalu datanglah Dr. Ismail ini. Dr. Ismail ini belum pernah ke Jakarta, belum pernah ke Indonesia. Atas undangan Walid, Syekh Ismail ini datang. Begitu mendekati Jakarta sebelum landing, ia tertidur. Dalam tidurnya Dr. Ismail bermimpi melihat Syekh Mutawalli Asy'arawi, seorang ulama besar, ahli tafsir. Lalu di sampingnya ada Sayyidil Walid. Ini Syekh Ismail belum pernah ketemu, belum pernah melihat muka Walid, tahu, tapi secara langsung belum tahu. Jadi melihat karena sering berinteraksi, nelpon pakai apa namanya, kalau sekarang dulu zaman dulu Skype ya, tahun 2016. Jadi pernah melihat mukanya Walid, sudah kenal. Dia melihat Syekh Mutawalli, di sampingnya itu ada Sayyidil Walid. Kemudian Syekh Mutawalli Asy'arawi mengatakan kepada Dr. Ismail yang sedang menafsirkan satu ayat yang beliau minta. Syekh Mutawalli Asy'arawi mengatakan, ini di samping saya adalah salah seorang wali min auliyaillah. Lalu Sayyidil Walid pun mengatakan demikian. Ini di samping saya, beliau ini adalah seorang wali min auliyaillah minas salihin. Cerita ini beliau ceritakan pada saat ketemu, datang berjumpa dengan Walid di satu mobil berjalan untuk ngurut Syekh Ismail yang sedang sakit kakinya di Pulau Jahe oleh Haji Hasbullah. Walid langsung, begitu yang nyupirin adalah salah satu muridnya Ustadz Abdul Razak, langsung disumpah, hai Abdul Razak, jangan kau ceritakan ini cerita kepada siapapun sebelum Walid meninggal dunia atau sampai Walid meninggal dunia. Dan Walid kalau mimpi, kalau berjumpa dengan Rasulullah, beliau jarang cerita kepada anak, tapi beliau cerita kepada anak cucunya. Di antaranya anak saya saat memijit Abdul Qadir,
yang sekarang masih belajar di Ahqaf, mohon doanya mudah-mudahan dapat ilmu yang manfaat. Walid mengatakan kepada anak saya Abdul Qadir, ya Abdul Qadir, syuf jaddak, syuftun Nabi sallallahu alaihi wasallam, ra'aitun Nabi sallallahu alaihi wasallam marrat wa karrat la tuhsa. Hai Abdul Qadir, kakekmu ini Walid ini sering mimpi Rasulullah, sering mimpi Rasulullah, enggak kehitung. Hai Abdul Qadir, tusaddiqni amla, kau percaya apa enggak? Sallu ala Nabi. Bahkan diciriin, dikasih tahu Rasulullah itu kalau ketemu Walid, Rasulullah itu menutupi, suka pakai sorban warna hijau, ditutupin itu dengan sorbannya warna hijau, wajahnya terang. Mudah-mudahan semua jamaah yang di sini bisa melihat wajah Rasulullah. Jangan tinggalin guru antum, jangan tinggalin ini majlis. Ini majlis penuh asrar wal madad. Rugi antum yang istiqomah, antum ngaji di sini nggak bisa. Kita nggak ada yang bisa, kita andelin lah amal kita, wala amal nggak ada. Kecuali madad daripada guru-guru kita, pertolongan dari guru-guru kita. Kalau Sayyidil Walid, guru-guru kita mampu memberikan pertolongan dohir saat mereka masih hidup di dunia, apalagi kalau sudah meninggal dunia, mereka lebih mudah lagi menolong kita. Tahun 2000 yang lalu ada seorang ustadzah Bahijah Hamid, istri daripada Kiai Haji Yazid Ramli. Beliau salah satu murid kesayangan Walid, dan Walid juga sangat sayang kepadanya. Beliau membeli tanah untuk pondok pesantren di daerah Citayam. Saat itu surat-suratnya itu dimintain untuk ngurusin surat-surat, sama lurahnya dimintain 200 juta. Ini 20 tahun yang lalu. Mungkin harga tanah dengan ngurusin surat-surat mahalan surat-suratnya. Lalu terpaksa ini RW nggak berani ngadepin ini lurah karena lurahnya ini preman, tatonya banyak. Saat itu pergilah ini suami istri Ustadzah Bahijah dan suaminya untuk menghadap sang lurah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ustadzah Bahijah begitu lihat ini lagi lurahnya ini pakai kaos oblong, tatonya banyak, kala jengking melulu, ketakutan. Bang, ya serem banget bang, katanya Kiai Haji Romli. Udah jangan pakai takut, sama-sama makan nasi gitu. Begitu ngobrol, begini Pak Lurah, saya mau iniin Pak Lurah, surat-surat saya ini mau diberesin, minta tanda tangan. Oh saya bukan lurah, saya kepala desa. Kalau lurah ada gajinya, bener begitu? Ada gajinya katanya. Lalu cerita-cerita ngobrol-ngobrol, saya mah begini-begini nih, biar tatoan banyak. Saya kalau maulid itu hadir, datang, dan duduk saya aja di sampingnya Habib Ali bin Abdurrahman As-Segaf. Begitu dengar nama Sayyidil Walid, dikasih unjuk lagi, ini Pak Kades, Habib Ali yang ini yang ditebak. Iya, itu mah guru saya. Ini kan orang Citayam ngomongnya begitu. Ini guru saya. Langsung Ustadzah Bahijah SMS ke Sayyidil Walid. Assalamualaikum Habib, tolong dong Habib, telepon Bahijah sekarang penting Habib. 5 menit kemudian telepon Walid. Senang Ustadzah Bahijah, langsung dikasih, minta tolong supaya apa? Supaya mendapatkan keringanan dari harga 200, karena memang dia ngakunya nih si Kades ini murid Walid,
sering ketemu Walid, kalau duduk maulid juga ya di samping Walid. Begitu nerima telepon dari Sayyidil Walid, ngomong panjang lebar, dia yang ngucapin apa? Beres Habib, beres Habib, beres Habib. Udah ngomongnya beres aja. Selesai tutup. Mana yang mau ditanda tangan? Tanda tangan. Selesai tanda tangan, berapa Pak Kades? Udah nggak usah bayar, bawa pulang. Bawa Bu, ini 200 juta ente. Shallu ala Nabi. Ini Kades ngotot minta duit 200 juta, kalau nggak mau tanda tangan. Lalu Ustazah kasih deh kepelin 2 juta. Dari 200 juta hanya bayar 2 juta. Lumayan nggak? Lumayan nggak? Bukan lumayan lagi. Berarti ada berapa tuh? 198. Lumayan ya, buat modal, buat kawin lagi. Kok nggak ada yang amin sih? Amin dong ya. Iya, umur saya udah 50. Habib Hasan ya kurang lebih ya di bawah saya dikit. Betul nggak? Iya, biar pada nambah semua, amin. Habis dari tadi sedih melulu, betul nggak? Aminnya ragu-ragu. Di sini banyakkan jomblo, beb, bau sangit. Ya, kemudian lanjut gak? Dikit lagi deh. Anda ngomong nih, ya Allah, sebetulnya udah nggak mau ngomong. Anda terus terang aja ya. Anda begitu Habib Hasan suruh datang, Anda langsung ingat Walid. Udah ingat Walid, nggak ada di otak Anda apa. Anda belum tidur 2 jam dari subuh ya. Nggak lihat nih muka Anda nih ya, tapi masih keren kan? Shallu ala Nabi. Iya, aneh Habib Hasan nih wajah yang ditunggu-tunggu. Betul nggak? Iya, ahlu tauhid, sama-sama bininya satu. Minal muwahhidin ya. Kemudian lalu Ustazah Bahijah ini orang luar biasa. Begitu udah selesai urusannya, problemnya ini selesai, langsung laporan ke Walid. Habib, terima kasih banyak Habib, Walid udah nolongin saya begini. Kalau nggak Habib, aduh, aneh mesti bayar 200 juta Habib. Habib langsung saya telepon ya, SM dikonfirmasi nih Walid telepon Ustazah apa namanya, saya SMS ya, aneh SMS, Walid langsung telepon. Kata Walid, boro-boro aneh baca SMS, boro-boro aneh baca, aneh nggak nelpon, malah SMS ente jawab enggak Bahijah. Terus siapa Lid yang nelpon? Walid yang nelpon, suara Walid, nomor Walid. Walid senyum aja. Walid hanya senyum aja. Emang Walid biarpun udah di akhir umurnya, ada orang ngundang di mana aja nggak pernah nolak. Walid prinsipnya idkhalus surur, nyenengin hati umat, nyenengin hati. Dan beliau berpesan kepada saya, ya Ahmad, la tabi' ghali. Hai Ahmad, kalau ente udah dakwah jangan suka jual mahal, apalagi pasang tarif. Wa ba'din, nanti ente batabe rohis, nggak ada yang mau. Ente mau jual murah nggak laku. Banyak yang model begitu. Kemudian inilah apa yang terjadi antara Ustazah Bahijah ini. Apa namanya? Karomah atau madad. Inilah madad, inilah bentuk karomah daripada Sayyidil Walid. Dan banyak yang lainnya. Habib Hasan lebih paham ya. Habib Hasan itu lebih paham. Habib Hasan itu punya ya mata hatinya, firasatnya, semuanya ini tajam ya. Karena itu saya nggak tahan lama-lama ngomong ya Sayyidil Walid. Yang jelas mudah-mudahan antum memandang Al-Fagir, antum memandang ya cucu-cucu daripada Habib Keramat Empang, semuanya ini cucu-cucu Rasulullah ya. Di sini ada Kiai Ma'mur Murad, murid Walid juga ya. Murid Walid, tapi dia jadi murid aneh juga ya. Kenapa? Ibnu Syekh ya. Ya. Betul nggak? Iya, jangan lupa setoran.
kalau murid jarang setoran bukan murid, nggak diakuin, betul nggak? Ya, ini saja yang dapat Al-Fakir sampaikan, lebih kurang yang mohon maaf ya, minta doanya ya umi saya ya, biar agar Allah Ta'ala panjangkan umurnya ya, dan kita semua pulang dari sini dapat berkah dunia dan akhirat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair kepada guru kita doain Habib Ahmad biar panjang umur, bisa nurusin daripada ayahandanya Al Habib Ali, dan dakwah beliau tidak berhenti di Jabodetabek.